Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi yang mulia ini, marilah kita kembangkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Selama ini Abdul Halim, saya sendiri, ternyata lebih mulia daripada Allah. Abdul Halim lebih mulia daripada Allah. Abdul Halim lebih mulia daripada Tuhan. Abdul Halim lebih mulia daripada Romo. Abdul Halim lebih mulia daripada Bapa. Abdul Halim lebih mulia daripada Sang Hyang Widi dan sebagainya di dalam hati Abdul Halimnya. Bila Anda tidak percaya, coba tengok di dalam hati Anda. Pasti hati Anda sama dengan hati saya. Yang lebih mulia Abdul Halimnya di dalam hatiku, coba samakan hati Anda dengan hati saya. Yang lebih agung di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim. Yang lebih besar di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim. Yang lebih tinggi di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim. Yang lebih wujud di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim. Yang lebih hidup di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim. Yang lebih berkuasa atas segala sesuatu dan atas diriku sendiri di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim yang ada. Abdul Halimlah Tuhan semesta alam. Coba cek hati Anda juga, apakah sama hati Anda seperti hatiku? Ataukah hati Anda hanyalah sebagai hamba yang tak ada diri manusianya di dalam hatinya? Diri Abdul Halim ini hanyalah tipu-tipu saja
yang ada di dalam hatinya. Karena diri Abdul Halim ini tak pernah bertuhan selama ini. Karena di dalam hati Abdul Halim ini selalu yang hudur, selalu yang hadir, selalu yang wujud, selalu yang hidup, selalu yang berkuasa. Hanyalah Abdul Halim yang bersendirian saja. Inilah bukti Abdul Halimnya tak punya Tuhan. Abdul Halimnya tak bertuhan. Apakah cocok dengan hati-hati Anda? Tidak samakah dengan hati-hati Anda? Bila memang demikian, bila sama hatiku dengan hati Anda yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan ini hanyalah Abdul Halimnya yang memegang kendali kekuasaan di dalam hatiku, berarti kita selama ini jadi musuh-musuhnya Tuhan. Berarti kita selama ini telah membanding-bandingkan Tuhan dengan diri kita di hati kita. Itulah yang dimaksud menyamakan kedudukan Tuhan dengan diri manusianya di dalam hatinya. Bahkan manusia lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung, lebih akbar, lebih puja dan puji di dalam hatinya daripada Tuhan yang telah menciptakannya di dalam hatinya. Inilah tanda-tanda yang nyata, inilah tanda-tanda yang jelas manusia telah mengadakan, mentandingkan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Manusia menyaingi Allah. Jadi kebanyakan selama ini manusianya menyaingi Allah di dalam hatinya. Abdul Halim menyaingi Allah di dalam hatinya. Sehingga tiada Tuhan selain Abdul Halim di dalam hatinya. Tiada wujud kecuali Abdul Halim di dalam hatinya. Tiada hidup selain Abdul Halimnya di dalam hatinya. Sehingga kita semua umat manusia lepas kendali dari kendali Tuhannya selama ini. Tidak bisa pulang alias dibakar di dalam neraka hawiyah, dibakar di dalam siksa-siksa dunia, dibakar dengan pernak-pernik dunia, dibakar dengan cinta-cinta kita terhadap dunia selama ini. Mari kita simak di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air dari langit
lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Sadaqallahul Azim. Padahal kita sudah tahu, padahal kita sudah yakin bahwa semua hal yang ada di luar diri kita inilah kekuasaan Allah, inilah ciptaan Allah. Tapi pengetahuan kita selama ini sudah kita salah gunakan. Pengetahuan kita selama ini sudah kita pelencengkan. Pengetahuan kita selama ini hanya kita sandarkan kepada Abdul Halimnya saja di dalam hatinya. Karena Abdul Halim yang jadi Tuhannya di dalam hatinya, ya pasti ma'rifatnya ma'rifat Abdul Halimnya yang maha mengetahui segala apapun yang ada di dunia ini, seolah-olah hanya Abdul Halim yang tahu. Abdul Halim bisa ngapa-ngapain saja, seolah-olah Abdul Halim yang bisa semuanya. Sedangkan Tuhan dinina-bobokkan. Sedangkan peran Tuhan ditiadakan di dalam hati Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud Abdul Halim selama ini telah mengadakan tandingan-tandingan Tuhan yang selain Allah di dalam hatinya. Berarti Abdul Halim mengingkari hidup ini, bahwa hidup ini Allah. Berarti Abdul Halim mengingkari bahwa badan ini milik Allah. Berarti Abdul Halim mengingkari segala sesuatu yang tergerak di dalam hidup dan badan ini semuanya milik Allah. Berarti Abdul Halim selama ini mengingkari apa yang dimakannya, apa yang diminumnya bukan dari Allah, karena sesungguhnya Abdul Halim telah menjadi Tuhan yang selain Allah di dalam hatinya. Kira-kira sama tidak dengan hati Anda? Bila sama demikian, marilah kita bertaubat dari itu semua sebelum ajal menjemput, sebelum siksa yang sangat amat pedih, yakni Baiatul Akbar, ketika diambil paksa semua itu. Jadi manusia-manusia yang banyak hartanya akan tambah merana hidupnya ketika datang saat-saat yang tidak diinginkan, yakni Baiatul Akbar, yakni ketika syakaratul maut datang menjemput, memaksa kita kembali kepada Tuhan dengan telanjang bulat tanpa bawa apa-apa. Sementara kita selama ini tidak mengenal Tuhan, sulit tidak pulangnya, sakit tidak pulangnya. Maka dari itu, sebelum itu datang, marilah kita bertobat. Serahkanlah diri kita, serahkanlah hidup kita, serahkanlah badan kita, serahkanlah semua urusan-urusan kita kepada Lillah. Supaya apa? Supaya kita hanya dituhani Tuhan yang menciptakan diri kita, agar hati kita senantiasa kaya, agar hati kita senantiasa bahagia, agar hati kita senantiasa enjoy saja melewati siratal mustaqim ini, melewati kehidupan ini, agar
selalu lurus, selalu selaras hati kita dengan Tuhan yang menciptakan diri kita ketika kita sudah rela, ridho, tak hadir lagi di dalam hati kita. Rela, ridho, tak nyata lagi di dalam hati kita. Rela, ridho, tak hidup lagi di dalam hati kita. Kecuali semua itu kembali kepada Tuhan Sang Penguasa alam. Jadi bagaimana caranya? Ya Anda harus berlatih dengan tekun, berlatih dengan teguh, perang-perangan, membunuh Anda sendiri, menyakiti diri Anda sendiri, membinasakan diri Anda sendiri. Silahkan mencoba, saya pun juga sama dengan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.